bawa bendera tauhid demo, begitu kesel benderanya dilumbi dilemek. Ini menurut saya banyak orang yang ingin mengagungkan kalimat tauhid tapi justru menghinakannya. Banyak orang yang ingin membesarkan kalimat tauhid tapi justru mengecilkannya. Kita ingin muliakan tapi ngeremeh. Maka saya itu orang yang sangat tidak, yang salah satu orang yang tidak sepakat kalau kalimat tauhid itu ditulis sembarangan. Saya tidak mau menggunakan kaos yang ada tulisannya la ilaha illallah, bukan karena saya benci, tapi karena saya khawatir tidak bisa menjaga kalimat la ilaha illallah. Saya tidak sepakat dengan orang-orang yang membuat kalender bertulis kaligrafi dari Al-Quran. Kenapa? Karena kalender itu kalau dipakai selesai dibuang, artinya apa? Tidak memuliakan ayat Al-Quran. Saya tidak sepakat adik-adik besok kalau kemudian kalian menikah membuat undangan ditulis surat ayat dari Al-Quran. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Kula tak takon pentingnya nopo undangan manten tidak ditulis ayat wa min ayatihi. Apa men ketok Islami? Gak usah ditulisi, pentingnya apa? Toh undangan itu setelah dibaca dibuang, artinya apa? Yang kita buang tidak hanya undangannya, tapi juga ayat sucinya, dan itu merupakan dosa besar. Boyo wes yang undang pernikahan itu langsung mohon hadirnya hari ini tanggal sekian jam sekian. Mohon rasa ditulisi macam-macam nih, soalnya tulisi mohon 200.000. Tidak modus mohon doa restu. Ayo tak takon, sing bener itu mohon 200.000 napa mohon doa restu. Nyatane lah tak ngomongnya itu orang amplop mantene merengut. Gak usah ditulisi ayat-ayat Al-Quran. Kemarin saya mengaji di Magetan, saya marah sama panitia. Gara-gara apa? Ada big drop bekas pengajian, ada tulisan Shallu ala Nabi Muhammad sambil takbir Allahu Akbar. Di pengajian saya itu backgroundnya dilemek pengajian. Artinya apa? Dia tidak bisa memuliakan kalimat tauhid. Banyak orang yang menggunakan kaos. Saya nggak protes, silakan dipakai. Tapi mohon maaf, jaga kemuliaan kalimat tauhid. Caranya bagaimana? Kalau kamu pakai kaos ada tulisan la ilaha illallah, masuk toilet kaos kamu harus copot. Niki boten nganggo kalimat tauhid la ilaha illallah, mudhun saka mobil luyuh ning pinggir dalan. Emang la ilaha illallah. Kaos la ilaha illallah tapi mudhune ora cebok. Malah sakune ilmu tutur ke tiang listrik. Kaos la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tapi mudhune Jawa. Demi Allah. Ini orang yang tidak memuliakan kalimat tauhid. Maka kemudian hari ini saya heran. Indonesia itu 260 juta penduduknya. 87,5% adalah penduduk masyarakat mayoritas Islam. 87,5%. Tapi hari ini bangsa Indonesia disibukkan dengan perdebatan soal kalimat tauhid antara yang pro pembakaran dengan anti pembakaran. Gus Miftah tidak akan komentar, karena kalau saya komentar pasti seperti makan buah si malakama. Tapi menurut saya, yo saling bisa menahan diri. Ada saya ingin tunjuk jalanku Kapolres Tani Muhammad, orang wong demo satu partai yang di sana teriak Allahu Akbar, yang di kiri teriak Allahu Akbar. Kapolres Tani bingung, sing ning tengen Allahu Akbar, sing ning kiwa Allahu Akbar. Langsung kelokan dari gampang Pak Kapolres Tani. Kalau yang kanan Allahu Akbar, yang kiri Allahu Akbar. Kapolres jawab, sami Allahu liman hamidah. Ini sesama umat Islam mau bunuh-bunuhan gara-gara kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan sampai terbawa ke Mekah. Rumahnya, kediaman Habib Rizik dikasih tulisan itu. Padahal Habib Rizik tidak masak dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu begini, saya mohon. Di tahun-tahun politik seperti ini, kita harus adil. Sama halnya ketika saya berbicara Pilpres, Pak Jokowi orang api di pulau lemah, orang lain luar kritik. Sama halnya ketika Pak Prabowo orang api perlu diakini jempol, lah saya itu dikandani. Lah Indonesia saat ini itu buatan. Kalau dia cinta dengan seseorang, maka sejelek apapun akan kelihatan baik. Tapi sebaliknya kalau dia benci seseorang, sebaik
Wa ayusukri an kulli khairin tubdil masawiyah. Tetapi kalau dia sudah benci, sebaik apapun sama saja tidak ada gunanya. Indonesia niku saniki ora adil. Lah seneng karo Pak Jokowi samudare ngelek-ngelek Prabowo. Lah seneng karo Prabowo samudare ngelek-ngelek Jokowi. Maka bangsa ini menjadi bangsa yang pendendam. Bangsa ini menjadi bangsa yang pemarah. Bangsa yang tidak bisa akur, bangsa yang tidak bisa rukun. Padahal atas nama pesta demokrasi. Ayo tak takon kalian yang ngomong. Sing jenenge pesta itu kudune kelengke apa medeni? Rame. Nyenengke apa nganyelke? Rame. Kudune bunga apa susah? Nah, yang namanya pesta ini seperti ini, api kompleknya wedhus. Yang namanya pesta seperti ini, minumannya banyak, buahnya banyak, bahkan orang juga ada barang pesta. Yang namanya pesta. Mau pakai? Itu namanya candu. Apa itu candu? Janggem turah. Nyimak. Saya jadi ingat tantangan anak muda sekarang. Seberapa gede kamu? Saya yang disuruh mirsa, saya yang disuruhkan, kamu yang ngiler. Ya kalau bikin seberapa gede kamu itu menurut saya ngambil apa? Kadang-kadang anak-anak mahasiswa, anak-anak sholawat bikin status Facebook, bikin statusnya nggak asli. Seberapa gede kamu? Aku yang pacaran, kamu yang matangin. Boleh berkata apa ya? Jadi bulan Ramadan kemarin saya diundang pengajian sama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kantor Balai Kota DKI. Beliau tanya sama saya begini, Gus, ini kondisi bangsa seperti ini, solusinya menurut Gus Miftah apa? Saya bilang solusinya adalah as-saum. Solusinya adalah as-saum atau asyam. As-saum atau asyam itu dalam bahasa lain namanya al-imsak. Imsak itu artinya apa? Ngempet. Bangsa ini harus banyak-banyak ngempet. Ya ngempet. Puasa itu bahasa Arabnya kan al-imsak. Imsak itu artinya ngempet. Cara bahasa hubungan apa ya? Apa yo? Ya imsak, ngempet. Jangan ngomongin pada dunia ngempet kabeh. Lah saniki iso ngempet. Tiap hari salah-salahan fitnah-fitnahan. Jokowi bilang politikus sontoloyo dilaporke. Gantian Prabowo ngomong tampang Boyolali laporke. Aduh, seperti ini ngomong Prabowo asu lapor. Ini tidak ada hasilnya. Yang namanya pesta itu harusnya menyenangkan, bukan menakutkan. Pesta demokrasi. Bahkan nama Gus Miftah dicantut kanan kiri. Katanya Gus Miftah orator 2019 ganti presiden. Gantian Helmi Faisal, sekjen PBNU datang ke pengajian Gus Miftah. Gantian namanya dikait-kaitkan. Gus Miftah dan suksesnya Jokowi Ma'ruf Amin. Lah ini bingung. Indonesia itu sukunya ribuan, tapi gara-gara pilpres sukunya tertinggal hanya 2 suku. Suku apa? Ya suku kampret dan suku cebol. Pendukungnya Prabowo kampret, pendukungnya Jokowi cebol. Emang temen bagus-bagus diarani cebol. Ayo diarani kampret. Maka saya katakan Gus Miftah bukan kampret, Gus Miftah bukan cebol. Kalian juga sama, kalian bukan kampret, kalian bukan cebol, tapi codol. Sarungan. Istrinya Gus Miftah tanya, kalau Abah bukan kampret, bukan cebol, besok Abah nyoblos apa? Inyong jawab, cangkem mau sama yang tak. Inyong nyoblos apa? Tapi yang paling jelas Inyong nyoblos bunda.
nyoblos Prabowo jadi, ibu sakit, kira-kira yang jenguk ke rumah sakit Prabowo apa tetangganya? Tetangganya. Kalau kamu nyoblos Jokowi jadi, bapakmu mati, sing rakyat Jokowi apa tangganya? Coblosan kayak tanya nangke, ibu-ibu dandane sak jam, arane nyoblos ning TPS semenit. Mendingan di rumah karo bojone. Ngomongke baju semenit, nyoblosnya sejam. Palingannya sing jomblo nyoblos apa? Iki kipling apa nih kene ya? Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya Bapak Ibu rahimahullah, kalau malam hari ini kemudian kita memperingati Maulidin Nabi, Maulidur Rasul, kita harus ingat pesannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minun wa la tu'minuna hatta tahabbu, kata Rasulullah. Sekali-kali kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan tidak bisa dikatakan beriman sebelum kalian mempunyai rasa mahabbah dan rasa cinta. Artinya apa? Yang paling mahal dari bangsa Indonesia hari ini adalah mahabbah. Yang paling mahal dari bangsa Indonesia pada tahun ini adalah apa? Mawaddah, rasa kasih sayang. Kita tidak bisa mencintai orang lain hanya gara-gara perbedaan pandangan politik, gara-gara perbedaan caleg dan presiden. Inyongnya ra nyaman, yen aja pemilu kayak dia. Jogja Kebumen, inyongnya mumet. Liwat jalan, ya Allah, nandur pelem, tukule gambar caleg. Nandur wit kelapa, tukule gambar caleg. Nganti apa? Biyen wit-witan kiye panggonane setan demit jin. Sakniki setan demit jin wis ra gelem manggon teng wit-witan. Soalnya apa? Kalah kalau gambar caleg. Bahkan setan ini gumun dia delok gambar caleg. Ngapa cangkeme mereka serami keming. Daya caleg sing modal ya, golek pring dewek, golek tali dewek. Caleg gambare tempel-tempel wit kelapa, iman-iman kelapane. Kiye primen ya. Musuh-musuhan, ya Allah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, saya ajak adik-adik, kalau hari ini kita meneladani Rasulullah, yuk, yang kita utamakan adalah rasa kasih sayang, cintai. Maka nyuwun saya Gus Miftah itu jangankan dengan orang baik, dengan orang-orang yang dianggap tidak baik pun saya cintai. Buktinya apa? Saya berusukan ke tempat lokalisasi. Inyong mumet. Sabar lebet ning lokalisasi, mbak-mbak ngaku pakaian dinas. Anak wartawan tanya kali ini, Gus Miftah berapa lama pengajian ning kafe, ning lokalisasi? 14 tahun. Betah, ya itu betah-betah. Kuat apa mboten? Ya itu kuat. Masih takon. Lihat mbak-mbak seksi pengen apa mboten? Ya pengen. Ya ini normal ya. Lah terus primen ya ini ngempet. Masa kiai ngajengan? Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, kalau saya itu melihat orang jelek, ibarat seorang kuli bangunan atau ibarat seorang tukang bangunan melihat rumah yang belum baik, maka hatinya bahagia. Karena apa? Karena rumahnya belum dilepor, rumahnya belum dikeramik, rumahnya belum digentengi. Maka kuli bangunan senang, soalnya apa pekerjaan tak sewanya kata. Tapi lah ono omahe wis dadi kuli bangunane susah, soalnya apa ora duwe gawean. Lah kula niku nyuwun sewu lah ono wong elek. Niku padha karo kuli bangunan, lha omah sing durung dadi. Ini yang dandani. Maka ketika
dihabiskan oleh orang-orang yang tidak suka dengan pengajian Gus Miftah yang modern seperti itu. Dikatakan Gus Miftah ini seperti anjing, Gus Miftah menjual agama. Ini yang bingung sih, jual apa? Gus Miftah ngaji di kafe, ngaji lokalisasi, orang tahu nampon apa-apa. Orang tahu bayaran, bahkan kelangan rukuh, kelangan sajadah, belikan Al-Quran, belikan mukena untuk mbak-mbak di lokalisasi. Setiap 3 bulan sekali saya kasih mereka mukena. Anak mbak sih takon, apa? Nyumbang mukena kagum PSK ikhlas, ya ikhlas. Syaratnya apa? Berarti lu sholat aja di golemek ya. Malah di golemek keprimen. Jadi tujuan yang mengatakan Gus Miftah menjual agama, yang saya jual apanya? Gus Miftah dikatakan dajjal, Gus Miftah gak marah. Ditanya sama mbak-mbak, Gus dikatakan dajjal marah apa enggak? Enggak. Kenapa enggak marah? Emang ada dajjal cakep? Enggak ada. Dajjal ini kita kayak gue lemah. Inyong bilang kaki ya, kelingan istri Gunung Merapi. Pasir. Bukan negro, itu rasis ini tidak negro, tapi ini Irma. Apa itu Irma irenge, masya Allah. Mohon bersabar, ini adalah ujian. Jadi ini adik-adik yang banyak datang. Kalau kalian kemudian diuji oleh Allah seperti itu, ya kemarin Gus Miftah dibully habis-habisan. Kalau kamu lihat Lambe Turah itu postingan pengajiannya Gus Miftah di Bose Bali yang nonton berapa 2.500.000 kali di tahun lalu. Komentarnya berapa? Lebih dari 15.000 kali. Dan sebagian besar ngonek-ngonek Gus Miftah. Dan alhamdulillah Gus Miftah dibela sama Ketua Umum PBNU Kiai Said Agil Sirot. Beliau mengatakan lanjutkan perjuangan Gus Miftah karena jarang yang mau bersama orang-orang mereka. Saya dibully habis-habisan. Apakah kemudian saya marah? Enggak. Bagaimana saya menyikapi ini adik-adik? Ilmunya ini. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau kalian kemudian diuji masalah oleh Allah, janganlah kamu menjadi seperti seekor anjing ketika dilempar kerikil. Coba dilihat, anjing itu kalau dilempar kerikil, kira-kira yang dikejar sama anjingnya itu kerikilnya apa yang lempar? Kerikil. Kok ini yang biasa ngentem masuk? Kan tanggalinya masuk kabeh. Kalau ini mau kasih masuk deh. Jadi anjing itu kalau dilempar kerikil, yang dilihat oleh anjing itu bukan yang melempar tapi kerikilnya. Maka kalau kamu dikasih masalah sama Allah, jangan seperti anjing, tapi jadilah seperti laki-laki yang dilempar kerikil sama cewek cantik. Maka yang dikejar adalah cewek. Oh ciki ya. Masa pengajian ciki? Artinya apa? Kalau kemudian kita diuji masalah oleh Allah, yang dilihat bukan masalahnya, tapi apa? Fafirru ilallah, kembalikan semuanya kepada Allah. Maka sudah dibully, enjoy saja. Maka saya bilang sama mereka, boleh kalian mengatakan saya dajjal, boleh kalian mengatakan saya anjing, mengatakan saya laknat, bahkan mengatakan saya kafir, saya tidak ada masalah. Tapi dengan ketidaksempurnaan saya, biarkan saya berbagi dengan anak-anak saya di dunia malam. Dan jangan pernah ganggu mereka. Mohon doakan mereka. Saya bilang, jangan pernah ganggu mereka. Karena pada dasarnya mereka juga pengen berromantisme dengan Nabi dan Tuhannya. Mereka juga pengen ketemu dengan Allahnya. Maka saya bilang sama kalian, kalau kalian melihat orang bermaksiat di malam hari, kemudian kalian ketemu keesokan harinya, jangan pernah mengatakan dia ahli maksiat. Kenapa? Karena bisa jadi malam itu dia sudah bertobat sementara mata kita tidak melihat. Jangan pernah katakan ahli maksiat. Nggak boleh. Ini. Pada dasarnya Allah itu hadir untuk mereka yang merasa berdosa, bukan kepada mereka orang yang sok suci. Kenapa? Karena surga itu pada akhirnya akan ditempati oleh ahli maksiat. Tetapi
tapi mau bertobat, bukan orang yang sok suci tapi pada akhirnya tersesat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka itu ngomong, wong apik kuwi anak elek, wong elek kuwi anak apik, bedane tipis. Orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Maka kalau kalian lihat kenapa kaca mobil bagian depan itu jauh lebih besar daripada kaca spion? Jawabannya sederhana. Kenapa? Karena masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalu kita. Ngono caranya. Insya Allah masa depannya cerah ini, insya Allah. Walaupun wajahnya wajah para jomblo. Hari ini Gus Miftah doakan sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Ingat, katanya sekarang apa-apa itu kalau tidak sama dengan Rasulullah berarti bid'ah. Betul. Nabi Muhammad nikah umur berapa? 25 tahun. Berarti yang sudah 26 tahun belum menikah. Bid'ah tur mesake. Basir, nikah belum Basir? Pantesan lemu pengajian badok. Wah. Langsung mrene digletake. Iya ora lemu, sing kiwa kudut, sing tengen lemper. Pantesan saawak peteng kabeh. Maka solusinya apa? Solusinya adalah mahabbah. Maka kemudian coba kita lihat, keharusnya bangsa Indonesia itu banyak bermunculan gus-dur baru yang kemudian membawa kesejukan bagi bangsa Indonesia. Gus-dur itu kan menyelesaikan masalahnya dengan canda, menyelesaikan masalahnya dengan tawa, sebagaimana diajarkan oleh Abu Nawas. Maka kalau kemudian adik-adik kemarin lihat di YouTube-nya Mas Deddy Corbuzier, Gus Miftah belani siapa? Coki Muslim. Gara-gara mereka apa? Masak kurma, masak babi dengan daging kurma. Saya bilang ini dibully, bahkan mau dibunuh. Di DM mereka di Instagramnya, kamu saya bunuh. Dia bilang sama saya, Gus, saya di DM mau dibunuh. Saya bilang DM tidak akan membunuhmu. Kenapa? Kalau DM membunuhmu, malaikat Israel nganggur, bro. Makanya di Indonesia ini yang paling benar imannya, yang paling baik tauhidnya adalah orang NU. Kenapa? Karena orang NU mau rata-rata merokok. Karena orang NU tidak percaya dengan peringatan pemerintah merokok itu membunuhmu. Ya kalau merokok membunuhmu, kepriman nasib Israel ya. Bagus. Pensiun. Kayak bahasa rokok terus ya. Bahasa NU ya. Barasir rokok mawon duwe dalil kok apa dari lesir ni'matul udud ba'da dahar. Sakrine inyong ngrokok nganggo siiran sing satolong ngebar mangan ora rokok. Padha karo wong sing ora cepat. Sing dilapa. Arep lu terus yang kene kupinge panas. Arep minggat isin. Ya, mudah-mudahan Basen bojone ayu. Amin. Doa dulu. Maka apa solusinya? Mahabbah. Saya bilang, ada yang bilang, kok malah dibanding-bandingkan dengan Ustadz Hanan Attaqi. Karena Hanan Attaqi mengatakan ini menistakan agama. Kita itu terlalu gampang memvonis orang menistakan agama. Kalau kemudian saya lihat kontensi lawakannya itu sebenarnya apa? Yang pertama, sindiran bagi mereka pemuja simbol-simbol dalam beragama.
Saya bilang, sejak kapan benda mati itu punya agama? Seolah-olah kalau babi itu Kristen, seolah-olah kalau kurma itu Islam. Sejak kapan? Orang-orang Nasrani di Timur Tengah makannya juga kurma. Orang-orang Yahudi makannya kurma. Jadi nggak ada kemudian benda mati itu punya agama. Cuman salah mereka satu hal. Ketika mereka masak daging babi dicampur kurma, bisa jadi cacing pitanya jadi mu'alaf. Lah itu cacing dosa. Masalahnya kayak gitu. Kalau gara-gara kurma cacing pita itu menjadi mu'alaf, berarti orang-orang Kristen yang makan kurma jadi mu'alaf. Akhirnya mereka saya luruskan. Saya bilang sama mereka, Islam itu memang tidak mengajarkan bercanda. Islam itu memang tidak mengajarkan melawak. Islam itu memang tidak mengajarkan melucu. Tapi mustahil kehidupan kita itu bisa lepas dari tawa dan canda. Mustahil. Kenapa? Karena senyum itu indah. Bahkan Sayyidina Ali itu ya guyon. Kanjeng Nabi dari Rabu saat Ali dengan sahabat yang lain makan kurma. Begitu makan kurma, sahabat yang lain ketika isinya ini dikeluarkan, dikumpulkan di hadapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Begitu Kanjeng Nabi datang, sahabat pada bilang, Rasul, dari orang sekian banyak ini yang paling makan kurma paling banyak adalah Sayyidina Ali. Apakah Sayyidina Ali marah? Enggak. Apa jawaban Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, saya makan kurma paling banyak. Tapi mendingan saya makan kurma, isinya saya buang. Nah mereka makan kurma, isinya ditelan. Bahkan mereka nggak ada biji kurmanya. Itu Sayyidina Ali. Kalau kemudian dunia ini lepas dari tawa, Abu Nawas itu kurang ajar lagi. Abu Nawas kurang ajar lagi. Menyelesaikan semua persoalan dengan canda dan tawa. Santrinya Abu Nawas tanya, Pak Kiai, apa? Nopo Gusti Allah itu sakit ditipu? Ya bisa. Dengan apa kita nipu Allah? Dengan doa dan rayuan. Maka kemudian kita punya munajat namanya apa? Ilastulil firdausi akhlak. Ini kan lucu. Tuhan, saya tidak pantas di surga. Tapi wala aqwa ala nadir jahim. Tapi saya juga tidak kuat di neraka. Lah Gusti Allah inyong jawab lah karo perika apa? Ning surga orang pantas, ning neraka orang kuat. Oplak. Basir akhirnya punya inspirasi. Begitu ketemu pacarnya, Dek, inyong mikir, inyong ora pantes kanggo nikah. Tapi inyong yo ora kuat yen nikah dipek wong liya. Masuk Pak Kiai. Sama dulu ketika saya melamar calon istri saya bilang sama calon istri saya, Beb, Bebek. Beb apa ya? Saya ngundang calon bojo ini saya tanir rajin. Saya bilang sama calon istri saya, kelebihan saya cuma satu dan kekurangan saya juga cuma satu. Apa kelebihan saya? Kelebihan saya satu, banyak kekurangan. Dan kekurangan saya apa? Gak punya kelebihan. Jadi mustahil dunia ini bisa lepas dari tawa dan canda. Abu Nawas menyelesaikan semua masalah dengan tawa dan canda. Tanggone selamatan, Abu Nawas lagi diundang. Orang nesu. Waktu itu tanggone selamatan, Abu Nawas metu gawa jaring joget-joget ning ngarepe sing duwe hajat. Bleduke mlebu omah kabeh. Ora panganan. Sing diomah nesu Abu Nawas digoleki. Abu Nawas, nggih kula. Kowe iki wong tuwa apa cah cilik? Lah menurut jenengan ya wong tuwa. Apa jawaban Abu Nawas? Yen wong tuwa ngapa ora diundang selamat? Apa-apa dibilang menista, apa-apa dibilang menista. Maka solusi dari bangsa ini adalah mahabbah dan rasa cinta.
Bagaimana kemudian kita setiap melihat orang lain yang kita lihat adalah kebaikannya. Maka adik-adik, kalau kalian mancing ikan, kemudian mendapatkan ikan yang tulus, apa yang perlu kalian lakukan? Yang perlu kalian lihat adalah dagingnya, bukan durinya. Dengan mengatakan, alhamdulillah masih ada dagingnya. Tapi orang-orang yang pesimis begitu mancing ikan, dapat ikan kecil, maka dia akan mengatakan, walah mungrintok. Maka ketika kita melihat keburukan orang lain, lihatlah seperti tai lalat. Tai lalat itu kalau cuma dilihat tai lalatnya tok jijik, apalagi sing duwe tai lalat basket. Yang ireng duwe tai lalat ireng. Urip. Basir tak boleh si jeruk ya. Ini ngajining Surabaya aja mau nyuwene jeruk mulu setruk. Ora zero. Ya mudah-mudahan Basir panjang umur. Amin. Artinya apa wong sandonya mati Basir urip dewek. Sering ngucap hijau kalau membuat asu. Apa solusi bangsa ini supaya menjadi bangsa yang diridhai oleh Allah? Solusinya adalah mahabbah. Ya, sebelum saya menyampaikan kita lihat, saya mau cerita umatnya Nabi Musa alaihissalam. Umatnya Nabi Musa alaihissalam. Saya kasih cerita. Umatnya Nabi Musa alaihissalam. Oh ini pengajian sungguh banget. Kenapa lagi pasangan? Ternyata Basir memang tidak pengertian dengan Basir ini baik, kenapa lah Basir mikir dari maning? Inyong kelangan buli-buli ya. Sini satu inyong kita Nabi Musa selawatan disik. Ya, jaluk selawatan model apa inyong bisa? Dangdut bisa. Tiap hari bisa. Tiap Bluetooth. Korban janji bisa. Wah, saya begitu cewek mantan maksudnya aja lagu ini korban janji. Kowe lunga pas aku sayang. Tapi apa kelingan mantan? Dek, kowe biyen janji karo aku, lakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati, ning nyatane ngapusi cidra ati iki, netes aku milih terus ning pipi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Basir.
rene kendang ngaji ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa wirlana mamaka ya wasi'al karami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli awli minal awali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balina qasidana ya wasi'al karami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli awli minal awali muqtahimin Hasil. Ini ngomong apa bisa serius. Rasa tadi khusus bahasa ini ngerti. Jadi apa kincir apa? Pancen koe paku nuruti simbokmu jaringin raninja oleh dicinta apakah yang ini rupane wong kene. Tangis rondo atine bingung nangis saben bengi turu dhewe ra ono sing ngancani ditumpaki arang Apa?
Apa mending nyong? Rumangsa ingsun lagune sawaya wara kelawan Mekah hawa kang tur angkara senajan setan gentayangan tansah gawe rumeda hingga pupusing jaman Enggak. Saben malam Jumat. ahli kubur mulih nang omah kanggo jaluk lomo wajan Quran ajan sakalimah lamun ora dikirini banjur bali krebes miring bali nang kuburan mangku tangan ketangisan sholli wa sallim daiman ala abada sholli wa sallim daiman ala abada wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada kebajo temenan yen anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taringkesi donyaku sing isih ana sholli wa sallim daiman ala abada sholli wa sallim daiman ala abada wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada Nabi Muhammad apa namanya kalau lagunya yang banyak lagu-lagunya Wali Songo yang terakhir itu Wanju Pidul Kalau Silo itu bagus sekali itu ajaran Wali Songo meskipun banyak orang yang meninggalkan ajaran Wali Songo ono kalane dakwah kelawan budaya umpamane kaya Sunan Kalijaga pituture mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamarno ngono sih kurban janji kudu pacare minggat bahasa nyanyi aku takut kehilangan dirimu bisa kan masake basi sing karo bocah wedok digodhol wong liya iki sampe mung nyawang sakit temen basi Wasin. Sallallahu alaihi Muhammad Rabbi. ceritakan bagaimana kemudian umatnya Nabi Musa alaihissalam dilanda kekeringan panjang, kemarau panjang sehingga banyak umatnya Nabi Musa alaihissalam yang meninggal dunia gara-gara apa? Kemarau panjang. Begitu melihat umatnya sengsara, Nabi Musa alaihissalam mengumpulkan umatnya untuk diajak melaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan. Hari pertama sholat belum turun hujan. Hari kedua sholat tidak turun hujan. Hari ketiga sholat tidak turun hujan. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam andilau. Apa itu andilau? Antara dilema dan galau. Gegana, gelisah galau. Akhirnya dia matur sama Gusti Allah. Gusti, kula sampun sholat istisqa. Umat kula sampun sholat istisqa. Napa panjenengan boten ngandhapi udan Gusti?
Allah hadir ke hadapan Nabi Musa alaihissalam. Kaget deh. Sing jantung dia gak dapat cangkok. Ini kayak kaget ya. Kaget deh. Kaget cangkok. Yang di dalam tahun lah. Jadi kita kayak kaget. Baru tahun ini lah. Biasanya panganan ini piringan ini prasmanan. Itu adalah sebuahnya rawon yang ngarap dewek wong tua banget. Ini yang minggu rawon itu gak aduk dalam ngerangkung ini yang aduk. Pak gantian ini yang saya nulis tak kencang. Bapaknya jawab ini yang dari rampung Gus Miftah. Ini makanya dari rampung udah mana dia rawon. Ini yang aduk apa? Cepetan gantian. Bapaknya ngomong yang salah Gus Miftah. Lah napa kok ngajak Gus Miftah bengok tak inyong kaget. Untune inyong copot dia. Jadi rawon rasa untung. Ya, yang pengajian itu sudah rawon. Rawon di mangan. Khawatir ada untung deh. Untuk pasangan bang ya. Kunci teman ya. Akhirnya apa? Begitu Allah hadir. Nanti yang bengok kayak mana? Apa lutunya? Soalnya apa? Kopi ini bisa ada, jadi semangat ya. Asin! Inyong orang jaluk, inyong mau kodok kopi ini. Ini kan tuh pakai kastolan mawon ya. Jadi kalau untuk pakai mawon. Ya sama nanti inyong meneng kopi pakas nanti juga ini santri itu. Kenapa? Gus Miftah bujurnya pirang, habis itu enggak. Nambah apa buat tentu gue takdir. Ya maklum dia kadang kayak gini. Pandemi pasir. Nyong yang ngaji merokok gitu, sampai kincil-kincil. Sallallahu Nabi Muhammad. Akhirnya sambil menunggu kopi datang. Allah bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, Musa, mus. Apa dikasih dina apa mus? Dijawab oleh Nabi Musa, inyong sedih Gusti. Kenapa? Kopi ini dilumpet. Baru umam! Saya bersedih hati, wahai Tuhan. Kenapa? Karena umatku dilanda. Aku kopi ini rongkak kaya ya. Umat saya dilanda kemarau panjang, maka yang terjadi kemiskinan, di mana-mana kekeringan. Padahal kami sudah melaksanakan surat istisqa. Kenapa engkau belum berkenan menurunkan air hujan, wahai Musa? Kopi hangat! Bermain sih ya. Asin! Kan ini ya. Bahasa karena dia yang pinang dibilang campak. Ya pikirnya ini putih titik, pasti kan bang.
jangan di sini, Pak Sir. Kamu koyo-koyo sih. Akhirnya apa jawaban Allah kepada Nabi Musa? Musa, aku tidak akan menurunkan hujan kepada kalian, wahai Musa. Aku tidak akan menurunkan hujan kepada umatmu, wahai Nabi Musa. Apa jawaban Musa? Kenapa Tuhan? Padahal kami sudah melaksanakan sholat istisqa. Apa jawaban Allah? Allah berfirman, Musa, saya tidak akan menurunkan hujan kepada kalian selama umatmu masih ada yang bertengkar, selama umatmu masih bermusuh-musuhan, selama umatmu masih sering padudon, saling curiga antara satu dan yang lainnya, maka aku tidak akan menurunkan air hujan. Akhirnya Nabi Musa bertanya, Gusti, sinten umatku masih gaweane padu, gaweane tukaran, dan musuh-musuhan. Apa jawaban Allah? Allah jawab, yo ini orang bakal ngandani, masa Gusti Allah ngerasani, masa Gusti Allah ngerumpi, kita pakai bahasanya Akhirnya apa? Nabi Musa alaihissalam mengumpulkan umatnya. Kemudian Nabi Musa mengatakan, kalau kalian ingin mendapatkan siraman air hujan dari Allah Ta'ala, caranya gampang. Bagaimana wahai Nabi Musa? Jadilah umat yang rukun, jadilah umat yang akur, jadilah umat yang saling menghargai antara satu dan yang lainnya, toleransi dan termosirah, maka Allah akan menurunkan hujan kepada kita. Subhanallah. Begitu mereka rangkulan, saling maaf-maafan, tidak ada permusuhan, langsung hujan lebat. Kaget nah. Kopi nah. Artinya apa yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu? Kalau bangsa ini pengen mendapatkan guyuran rahmatnya Allah, kalau pengen bangsa ini disayangi oleh Allah, pengen mendapatkan ridhonya Allah, jadilah umat yang akur, jadilah umat yang rukun, jangan bermusuhan antara satu dan yang lainnya. Dan ini yang paling mahal pada bangsa Indonesia hari ini. Ya Allah, nyekan, kok ini bingung, kok mandek-mandek. Anak-anak Mahathir, kalian boleh punya Instagram, boleh punya Facebook, boleh punya Line dan lain sebagainya, tapi jadikan medsosmu itu sebagai alat untuk dakwah, sebagai alat untuk syiar. Jangan hanya untuk curcol, curcol, hanya untuk curhat. Bahkan kadang-kadang ibu-ibu tuh mohon maaf, umur 50 tahun punya Facebook. Ya Allah, jam 10 malam suaminya belum pulang, langsung curcol, curhat, posting status apa? Aku kedinginan nih. Maksudnya apa? Baca kalau bahasa di komentarnya tak kancani. Kita punya medsos malah nggak jelas. Kadang-kadang apa? Bulan puasa Ramadan. Siang-siang motret gas 3 kg. Posting di Facebook, siang-siang gini lihat gas 3 kg, serasa lihat kelapa muda. Ya, anaknya kataran. Iya. Anak apa dia? Coro di foto. Posting kayak norma ya. Maka malam hari ini yang perlu saya serukan kepada kita semuanya, jadilah bangsa yang akur supaya mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Akur kepada siapapun, bahkan termasuk musuh-musuh kita. Itu yang kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ditegur oleh Allah. Gara-gara apa? Tidak memberi makan kepada orang yang tidak menyembah Allah. Bu, Nabi Ibrahim itu diangkat jadi kekasihnya Allah. Sepele. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu dakwah dengan menggunakan makanan. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam masak makanan yang enak. Begitu matang semuanya dipanggil woro-woro. Yang mau makan silakan datang. Wah, setelah bisa gitu. Wah, gue pada kandung tempat. Apa nih? Gue nyembah siapa? Nyembah Allah. Yuk makan. Orang datang lagi, kamu nyembah siapa? Allah. Yuk makan. Ketika ada orang datang lagi ditanya oleh Ibrahim, kamu nyembah siapa? Saya tidak menyembah Allah. Saya tidak menyembah Tuhan wahai Ibrahim. Akhirnya apa? Orang ini diusir oleh Ibrahim alaihissalam. Pergi kamu, gak usah ikut-ikutan makan. Kenapa? Karena kamu tidak menyembah Tuhan.
Begitu orang ini pergi, Nabi Ibrahim ditegur sama Allah. Ibrahim! Pak Basir nangis kenapa? Masih aja nangis. Saya ini guyu wae katon elek apa meneh nangis. Elek temen ya. Nyuwun tak sangon iki sih, tak sangon iki. Gua tak wae itu, namen apa cepet oleh bojo. Oh, tas ini kayak dia, ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku, ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, kok dicek lagi, ya Allah. Dia sih, urung mandi ganti dengan, ya Allah ini jelok bojo ikan SDSB. Apa kayak semok depan, semok belakang. Maka melaku nih kayak macan tutul, mandi cantik tunan bantul. Ibarat mobil kayak Isuzu Panther, ini suku-suku pantatnya bikin gemeter. Kalau tidak ada yang seperti itu, saya minta minimal ya Allah yang STNK setengah tua yang kencang. Kalau memang tidak ada yang seperti itu, ya Allah cukup yang STMM setengah tua mehoda. Akhirnya Nabi Ibrahim ditegur sama Allah. Ibrahim, kenapa orang itu tidak kamu kasih makan, wahai Ibrahim? Apa jawaban Ibrahim? Saya tidak ngasih dia makan, Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak menyembahmu, dia menyembah yang lain. Apa jawaban Allah kepada Ibrahim? Ibrahim, orang baik dan orang yang jelek itu adalah hambaku. Yang menyembah aku dan tidak menyembah aku itu hambaku. Dan setiap hari yang menyembah aku, yang tidak menyembah aku, mereka saya kasih makan. Ibrahim, kenapa kamu hanya kasih makan sekali saja kakean syarat? Kasih dia makan, wahai Ibrahim. Akhirnya orang itu dipanggil oleh Ibrahim. Mas, walaupun kamu tidak menyembah Tuhanku, tapi kamu boleh untuk makan bersama. Ini akhlaknya Rasulullah. Kenapa? Karena innallaha yu'tid dunya. Allah memberikan dunia kepada siapa? Kepada yang dicintai. Wa man la yuhibbu, dan kepada orang yang tidak dicintai. Apa dimenehi? Maka nyuwun sewu, kenapa hanya gara-gara beda pilpres kita musuh-musuhan? Hei, percaya dengan janji Allah, jangan percaya dengan janji calak. Calak itu bosok-bosok. Aku sih dorong. Jangan kami calak itu nih bos, watonmu nih dobo setan. Becak tanpa per, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelok, waton jeplak rangan gukut. Gajah diblangkoni, ora sedeng. Sangit. Ini kopi paling orang sendunya, kapal api, kapal jadi api, ada di Basir kayak mestinya. Siapa namanya? Taufik. Jadi Basir pas ya. Basir dia, musuh grando. Bagi dia Basir dia grando. Ibu, saya kasih contoh. Kalau kemudian kita tidak rukun, Allah akan meninggalkan kita. Kalau ada orang mau ngundang bapak ibu selamatan, begitu masuk rumah bapak ibu padu bertengkar di dalam rumah. Kira-kira yang mau ngundang ini tetap masuk apa pulang? Kenapa? Karena nggak akur. Maka Allah tidak memberikan kebaikan itu kepada kita. Maka solusinya apa? Solusinya hari ini adalah kita minta
Karena apa? Amarani Rabbi an uksira qawla la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Saya ijazahkan kepada kalian. Rasulullah mengatakan, baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berapa kali? 100 kali. Kapan? Setiap kali habis asar menjelang maghrib sebelum matahari terbenam. Apa kata Rasulullah? Akan dimudahkan segala urusanmu, akan diterima segala doa-doamu, akan dikabulkan segala hajat-hajatmu. Cukup dibaca 100 kali. Jadi ibu-ibu sambil nyapu la haula wala quwwata illa billah. Kok sebelum maghrib suaminya minta kerokan? Enggak apa-apa dikerokin. Siapnya balsam, siapnya golong. Sambil baca la haula anak-anak muda, kamu punya impian gede, impian besar, baca la haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Karena hari ini yang bisa menolong Indonesia hanya Allah Ta'ala. Hari ini yang bisa menyelamatkan bangsa Indonesia hanya Allah Ta'ala. Janji-janji pemimpin tidak ada yang ditepati. Maka setiap kali Gus Miftah tahajud, apa doa saya untuk bangsa ini? Ya Allah, kalau pemimpin-pemimpin Indonesia hari ini baik, maka pertahankanlah dan lindungilah ya Allah. Tapi kalau pemimpin bangsa Indonesia ini jelek, bunuh mereka ya Allah. Karena sudah keterlaluan. Kalau mereka baik, lindungi mereka ya Allah. Kalau mereka baik, jaga mereka ya Allah. Tapi kalau mereka jelek, ganti mereka ya Allah dengan pemimpin yang lebih baik di semua tingkatannya. Karena apa yang rusak bangsa ini hari ini para pejabat dan aparat. Ayo katakan, sing nguntal duit rakyat, niku rakyat napa pejabat? Pejabat. Ayo. Kita bersusah payah 5 tahun sekali milih anggota DPR, tapi ternyata DPR-nya hanya korupsi. Kita milih bupati, bupati ini korupsi. Ya bupatimu. Karena aku jadi malu. Maka besok kalian kalau milih bupati lagi, awas kalau milih hanya karena uangnya. Ar-rasi wal murtasi binar. Yang nyuap, yang nyogok dan disogok sama-sama di neraka. Ibu, Anda pilih mana? Nyogok apa disogok? Bapak Ibu tahu sampai hari ini berapa bupati yang ditangkap sama KPK? 100 bupati. Berapa lurah yang ditangkap sama polisi dan sama kejaksaan gara-gara makan dana desa? 700 kepala desa se-Indonesia. Saya tanya, kenapa Gus banyak banget pejabat yang ditangkap sama KPK, polisi dan jaksa? Gara-gara yang salah guru TK. Kenapa? Oh, apa urusannya dengan guru TK? Begitu masuk TK, anak-anak diajari cerita judulnya Kancil Nyolong Tempo. Maka begitu dewasa, gaweane maling koyo kancil. Makanya ini Mahardika jangan diajari kancil nyolong timun. Diajari sholawatan dari dini. Gendong mau tidur sholawati. Ya Rasulullah. Malah lagu ini kadang-kadang apa gendong anak. Nyok kita nonton ondel-ondel. Sholawat. Ibu punya anak nakal gampang tidur datangi kamarnya lusap kepalanya Fatihah sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadikan dia anak yang soleh ya Allah al-Fatihah. Mahardika pegang kepalanya Allahumma alimul kitab Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatihah. Jos. Bapak juga kayak gini ya di bojo sampe cerewet gampang. Bojomu turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muga-muga bojone iki cangkeme ora cerewet. Al-Fatihah. Di Fatihah masih cerewet gampang tambahi Yasin dan tahlilnya. Masuk Pak Kiai. Anak ini ngerti anak Bu Yasin gambarnya basit. Lah priye? Wong ngomong kan sudah Bu Yasin gitu ya. Cover boy Bu Yasin. Ini
Jawa Timur saya bilang apa? Saya bilang galak kalau di sana. Hewan yang makan tanaman di ladang dan di sawah namanya apa? Anjing. Tapi hewan yang makan uangnya rakyat di DPR namanya jinak. Rungokno pejabat. Kalau malam hari ini Anda jadi caleg, jadilah caleg yang baik. Gelem melu pengajian, arep nyalek tok. Yen arep nyalek raine manis koyo madu. Begitu jadi kayak uka-uka hilang terus. Suwe-suwe kiai kudu rasa aku sih. Kiai ini suwe-suwe mau dianggap kayak dong salah mau kaya laos. Tegese napa? Ya aja masak sayur digoleki dhisik dewet. Sayure matang dikuak dhisik dewet. Sungguh telah. Kita doakan caleg-caleg kita mudah-mudahan salatnya selamat. Jadi kan gak boleh marah sama DPR. DPR itu kan wakil rakyat. Kamu pengen kaya diwakili oleh DPR. Pengen punya mobil diwakili oleh DPR. Jalan-jalan ke luar negeri diwakili oleh DPR. Pengen masuk neraka diwakili karo DPR. Amin Allah. Nah, orang DPR krungu omongane inyong nesu berarti DPR kosong. Kan DPR aku ora bakal nesu, Rimen. Kowe ngapa domblong wae? Minta sama Allah, la haula wala quwata illa billah. Ajarkan kepadamu, kepada anak-anakmu ajaran-ajaran Rasulullah, ajaran yang ramah, bukan ajaran yang marah. Ajaran yang menyenangkan, bukan ajaran yang menakutkan. Karena memang satu-satunya yang bisa kita contoh adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jangan mencontoh kiai. Kiai itu jangan dicontoh. Karena tugasnya kiai adalah ngajak umat untuk mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampun jam 1:30 pengajian berlangsung. Jam 1:30. Jam ya. Sebelum tanek. Lebih